Assalamualaikum semuanya. Berikut ini kronologi kelebihan bayar 1 miliar uang ganti rugi jalan tol Yogyakarta-Bawen kepada Jumirah, diungkapkan Kepala Desa Kandangan, Parianto. Kelebihan bayar itu menjadi persoalan setelah Jumirah diminta uang 1 miliar oleh Kepala Dusun Hartomo dan warga bernama Naryo, dan berikut ini informasi selengkapnya. Jumirah yang menerima uang ganti rugi lahan sebesar 4 miliar diminta mengembalikan 1 miliar. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Desa Kandangan, Parianto mengatakan salah perhitungan itu terjadi saat verifikasi tanaman. Jadi, tanaman pohon jati milik Jumirah itu berukuran kecil, akan tetapi dimasukkan ke kategori sedang. Untuk kategori kecil, satu pohon dihargai 50.000 per pohon, dan pohon sedang 400.000 per pohon. Jadi ada selisih harga 350.000 per pohon. Jadi ada selisih harga 350.000 kalau dikalikan 2.298 pohon dan perhitungan lain yang diterima sekitar 902 juta. Ia mengaku mengetahui kejadian ini pada 26 Januari 2023 saat menerima surat dari PPK Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, menginformasikan pada kelebihan tersebut dan meminta agar ada mediasi sehingga uang kelebihan dikembalikan. Dari pihak Jumirah yang datang kakak dan penasihat hukumnya, Kades menyampaikan soal mediasi dan kelebihan uang tersebut, tapi belum ada titik temu. Jumirah sebelum ada mediasi tersebut mengaku pernah dipanggil ke kantor Desa Kandangan, padahal Kades mengundang hanya saat mediasi. Kades mengaku tidak pernah mengundang, dasarnya hanya memberitahukan mediasi tersebut, tapi Kepala Desa tidak tahu yang mengundang Jumirah pertama kali tersebut. Kepala Desa Parianto menilai Jumirah tidak salah dalam kasus ini. Sejak awal, dia menerima yang disampaikan tim pengadaan tanah tol tersebut. Dia tidak menyangkal dan bahkan cenderung pasif. Jadi dia menerima saja soal nominal yang disampaikan tim. Soal kardus Hartomo dan Naryo saat dikonfirmasi oleh Parianto menyangkal pernyataan Jumirah. Mereka mendatangi sore hari setelah penerimaan uang ganti rugi itu soal kelebihan bayar, jadi harus dikembalikan. Menurut Kades Parianto, ada miskomunikasi dalam persoalan ini. Kalau semua bisa ditemukan, pasti ada jalan keluar yang baik. Terpenting adalah komunikasi dan cara baik untuk menyelesaikannya. Sebelumnya diberitakan Jumirah warga dusun Balikambang, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang menerima uang ganti rugi tol Jogja-Bawen. Total luas lahan miliknya yang terkena pembangunan jalan tol sekitar 3.500 meter persegi. Setelah melalui verifikasi, Jumirah menerima uang sebesar 4 miliar pada Desember 2022 lalu. Uang itu 3 miliar untuk lahan dan 1 miliar untuk uang ganti pohon jati. Menurut Jumirah, setelah menerima uang tersebut melalui rekening, dirinya ditemui Kepala Dusun Balikambang Hartomo dan warga bernama Naryo. Mereka meminta uang 1 miliar, katanya karena yang Jumirah terima kelebihan. Uang yang lebih tersebut harus dikembalikan. Namun, Jumirah masih menolak memberikan uang tersebut. Dari pemberitaan sebelumnya, Jumirah sendiri mengatakan bahwa dirinya menolak memberikan uang itu dengan alasan dirinya sudah menerima uang itu dan uangnya sudah dibagi-bagikan ke keluarganya. Jumirah mengaku khawatir karena dirinya sempat diancam akan dipenjara jika tidak memberikan sejumlah uang yang disebutkan. Tak hanya itu, dia menerangkan kekhawatirannya bertambah lantaran setelah pertemuan itu, rumahnya selalu didatangi orang tiap pekan. Akibatnya, Jumirah mengaku ketakutan tiap kali rumahnya didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Dalam kasus ini,
saya sependapat dengan Kepala Desa Gandangan. Jumirah memang tidak bersalah karena ia menerima UGR tersebut sesuai perhitungan tim. Yang disayangkan di sini ialah kenapa warga yang menerima UGR seakan-akan yang bersalah, yang diburu para petugas. Padahal ia menerima UGR tersebut atas perhitungan tim. Padahal kesalahan perhitungan ada di tim yang mungkin kurang teliti saat menghitung. Mungkin seperti kata Kades Gandangan, lebih baik antara pihak tim pengadaan lahan dan pihak Jumirah dipertemukan dalam satu mediasi, sehingga tidak ada miskomunikasi. Karena jika petugas selalu mendatangi rumah Jumirah, itu malah membuat Jumirah merasa takut. Karena sebagai warga pasti takut jika setiap waktu didatangi orang tak dikenal. Lebih baik dilakukan mediasi di satu tempat untuk menentukan titik temunya. Itulah informasi buntut kasus UGR di video kemarin yang sudah saya tayangkan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi semua, dan semoga saja ada nilai yang bisa diambil dalam kasus ini. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.